Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai bond portfolio management dalam pelajaran portofolio investasi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gania Rizky Aisyah, BP 1801072022. Yang pertama, kita masuk ke perhitungan obligasi. Perhitungan obligasi dibagi menjadi 3, yaitu bunga majemuk, hasil obligasi, dan penilaian anuitas. Yang pertama yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk dengan rumus S sama dengan P 1 tambah R pangkat N, di mana P itu adalah modal, S itu adalah jumlah pada saat jatuh tempo, R adalah tingkat bunga per tahun, dan N adalah periode waktu dalam tahun. Seperti contoh soalnya, seperti yang tertera pada slide, seorang manajer portofolio menerima 9 juta, dia berjanji untuk membayar kembali uang 7 tahun kemudian dengan bunga majemuk sebesar 14%, setengah tahunan. Mengingat bahwa bunga dibayar setengah tahunan, tingkat bunga efektif tahunannya adalah 1 ditambah 0,07 dikali 1 ditambah 0,07 lalu dikurangi 1, maka dapatlah hasilnya 14,49%. Maka kita carilah S-nya seperti yang diterangkan pada slide. Dapatlah hasilnya 23.206.807, tergantung kesalahan pembulatannya. Ini diringkas sebagai investasi sekaligusnya 9 juta, bunga setengah tahunannya 14%, periode investasinya 7 dalam 7 tahun, komitmen masa depannya 23.206.807. Yang kedua yaitu ada hasil obligasi. Untuk obligasi, ukuran pengembalian yang paling penting adalah imbal hasil. Ada beberapa cara untuk menghitung imbal hasil obligasi. Ukuran paling sederhana yang digunakan adalah hasil saat ini dengan rumusnya itu annual coupon per bond price kali 100. Hasil hingga jatuh tempo itu menyelesaikan masalah nilai waktu uang. Hasil obligasi hingga jatuh tempo pada dasarnya adalah tingkat diskonto yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang yang dihitung dari arus kasnya. Ini adalah tingkat internal. Return IRR yang dihasilkan oleh arus kas obligasi secara umum, istilah imbal hasil mengacu pada imbal hasil obligasi hingga jatuh tempo atau imbal hasil penebusan bruto. Adapun rumusnya yaitu harga obligasi saat ini C1 per 1 tambah Y tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3, begitupun seterusnya dengan rumusnya CT tambah P per 1 tambah Y pangkat T, yang dimana C1 itu adalah kupon dibayarkan pada akhir periode waktu 1, CT itu adalah kupon yang dibayarkan pada akhir periode waktu T atau pada saat jatuh tempo, P adalah pembayaran pokok pada akhir periode waktu T, dan Y adalah hasil untuk penembusan atau jatuh tempo. Selanjutnya ada penilaian anuitas. Ada pun beberapa rumus yang ada pada dalam penilaian anuitas. Yang pertama itu kita mencari nilai masa depan anuitas dengan AF sama dengan 1 tambah R pangkat N kurang 1 per R, yang dimana AF adalah nilai masa depan anuitas, R tingkat bunga setengah tahunan, dan N nilai jumlah kuponnya. Adapun rumus untuk nilai sekarang dari faktor anuitas seperti yang tertera pada slide, yaitu APAF sama dengan 1 kurang 1 tambah R pangkat minus N per R. Kemudian ada juga untuk obligasi kupon 0 dengan rumus Z sama dengan per value per 1 tambah R pangkat N. Dengan contoh soal nilai masa depan anuitas, maka menggunakan angka-angka yang telah diberikan, faktor anuitas menjadi 1 tambah 0,07 pangkat 14 kurang 1 per 0,07, dapatlah hasilnya 22,55. Ini berarti bahwa jika 630.000 diinvestasikan setiap 6 bulan selama 7 tahun, itu akan terakumulasi menjadi 630.000
kali 22,55 dapatlah hasilnya 14.206.807. Sedangkan membayar nominal pada saat jatuh tempo dengan nilai obligasi dalam kasus nyata dengan 10 tahun hingga jatuh tempo adalah dapat dilihat pada slide dengan hasilnya 10,594, dan untuk obligasi tanpa kupon dapatlah hasilnya 2.325.771. Oleh karena itu, nilai sekarang dari obligasi dengan 10 tahun hingga jatuh tempo adalah 10,594 kali 630.000 tambah 2.325.771 dapatlah hasilnya 9 juta. Nilai totalnya adalah 9 juta ditambah 14.206.807 dapatlah hasilnya 23.206.807. Maka dapat disimpulkan bahwa jatuh tempo obligasinya dalam tahun itu selama 17 tahun dengan yield to maturity-nya 14,49%, kuponnya adalah 14%, nilai nominal yang dibeli adalah 9 juta, dan nilai dalam 7 tahunnya adalah 23.206.807. Selanjutnya, durasi. Durasi adalah ukuran sensitivitas obligasi terhadap perubahan suku bunga. Namun, sensitivitas obligasi terhadap pergerakan suku bunga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berbeda. Misalnya, obligasi dengan tanggal jatuh tempo yang lebih lama akan lebih sensitif terhadap perubahan tingkat bunga daripada obligasi dengan jatuh tempo yang lebih pendek. Berkenaan dengan kupon, obligasi dengan kupon yang lebih rendah menunjukkan tingkat sensitivitas terhadap imbal hasil. Obligasi dengan kupon yang lebih rendah memiliki lebih banyak nilai yang terkait dengan nilai terminal. Nilai durasi dinyatakan dalam tahun, bobot yang terkait dengan setiap arus kas sebanding dengan nilai sekarang dari setiap arus kas. Konsepnya ditujukan pada grafik pertama, di mana segitiga atau titik keseimbangan mewakili durasi ikatan. Dalam portofolio obligasi akan ada sejumlah obligasi yang berbeda masing-masing dengan struktur arus kas dan imbal hasil yang khas. Garis lurus pada gambar yang kedua menunjukkan perkiraan durasi perubahan harga. Durasi mengasumsikan bahwa ada hubungan linier durasi dan konveksitas antara suku bunga dan harga obligasi. Padahal pada kenyataannya terdapat hubungan yang melengkung. Artinya, pendekatan linier hanya akan akurat jika ada perubahan yang sangat kecil pada tingkat bunga, dan akan sangat tidak akurat jika tingkat bunga bergerak dalam jumlah yang besar. Adapun rumus pada durasi seperti yang tertera pada slide, yang dimana CT sama dengan nilai setiap arus kas pada waktu T, dan Y adalah hasil obligasi. Selanjutnya ada durasi dan konveksitas yang dimodifikasi. Sementara durasi makulate melihat sensitivitas obligasi terhadap perubahan tingkat bunga, durasi yang dimodifikasi mengevaluasi dampak perubahan hasil pada harga. Durasi yang dimodifikasi dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan harga obligasi, mengingat perubahan kecil dalam hasil yang diperlukan. Adapun rumus untuk durasi yang dimodifikasi adalah modified duration sama dengan Merkle duration per 1 tambah Y. Sekian materi yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.